Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku sekalian. Selamat berjumpa di kelas 12 dengan saya dalam bidang studi akuntansi. Nah, mungkin sebagian ada yang sudah mengenal saya dan mungkin juga ada yang belum. Itu saya sampaikan singkat, profil saya singkat. Nama, tanggal lahir ada situ, tinggal dibaca. Nah, untuk pembelajaran perdana secara online ini untuk materi akuntansi itu dengan submateri sistem informasi akuntansi. Nah, diharapkan dari setelah mempelajari sistem informasi akuntansi itu, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah bahwa siswa bisa mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dengan ukuran-ukuran atau indikator yang ingin dicapai dari pembelajaran itu adalah: pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian dasar akuntansi dan bisa merumuskan kualitas informasi akuntansi. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan proses akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Dan yang ketiga, siswa bisa mengidentifikasi kegunaan informasi akuntansi bagi masing-masing pemakai. Dan yang keempat juga, siswa setelah belajar membaca materi, menerima materi sistem informasi akuntansi, diharapkan siswa bisa mengidentifikasi macam-macam bidang spesialisasi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Itu. Nah, akuntansi itu sejarah perkembangannya dimulai pada tahun 1494 ketika seorang yang bernama Lucas Pacioli dari Italia membuat sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalitate, yang salah satu babnya memuat tentang akuntansi. Lucas Pacioli ini kemudian dikenal sebagai bapak akuntansi. Karena dari awal buku itulah yang dia tulis itu, kemudian akuntansi berkembang ke seluruh dunia, dan kemudian pada 1953 di Indonesia berdiri Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan lembaga pengembangan akuntansi Indonesia. Akuntan itu adalah orang yang melaksanakan profesi akuntansi. Itu sejarah perkembangan akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Akuntansi itu didefinisikan dan dapat dirumuskan definisinya dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pemakai, dan yang kedua dari sudut pandang proses kegiatannya. Dari sudut pemakai, dari sisi pemakai, akuntansi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dan dari sudut proses kegiatan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Itu definisi akuntansi yang bisa dilihat dari dua sudut pandang. Nah, dari dua definisi ini, maka akuntansi itu bisa dirumuskan ke dalam suatu definisi yang baku dalam istilah akuntansi, yaitu bahwa akuntansi itu merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi
untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Nah, dari definisi itu bisa disimpulkan bahwa akuntansi itu paling tidak memiliki 4 ciri. Yang pertama, adanya proses identifikasi, pengukuran, dan laporan. Yang kedua, adanya keluaran berbentuk informasi ekonomi. Yang ketiga, adanya tindakan pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya masukan sistem informasi akuntansi. Nah, itu. Kemudian, apa kegunaan dan tujuan akuntansi itu? Nah, kegunaan informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan. Nah, informasi akuntansi itu disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu memiliki kegunaan bagi beberapa pihak. Salah satunya antara lain, satu, sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan sebagai dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Nah, itu kegunaan pertama dari informasi akuntansi. Yang kedua, informasi akuntansi yang dilahirkan dalam bentuk laporan keuangan itu dia berguna bagi sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Nah, sementara tujuan akuntansi itu adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu lembaga atau badan usaha kepada pihak yang berkepentingan, baik yang di dalam perusahaan itu sendiri, intern, maupun pihak-pihak di luar perusahaan, ekstern. Apa informasi keuangan yang dimaksud? Apa informasi ekonomi yang dimaksud? Informasi ekonomi yang dimaksud itu adalah misalnya laba berapa, biaya berapa, keuntungan berapa. Nah, itulah informasi ekonomi yang dihasilkan, yang disajikan oleh akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna tadi untuk perencanaan, pengendalian, dan untuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, siapa yang merupakan pemakai informasi akuntansi itu? Paling tidak ada 2, pihak ekstern dan pihak intern. Pihak ekstern antara lain sebagai pemakai informasi akuntansi itu yaitu investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan karyawan. Kemudian pihak intern itu siapa saja? Pihak intern itu adalah pihak dari sisi perusahaan itu sendiri. Apakah itu dari manajemen, direktur, bahkan karyawan sekalipun. Itu merupakan pihak ekstern yang berguna sebagai pemakai informasi akuntansi. Kemudian proses akuntansi itu ada 4 aspek. Yang pertama proses akuntansi, informasi akuntansi, pengambilan keputusan, kegiatan perusahaan. Yang keempat itu dibagi ke dalam 3 jenis. Tindakan, masukan, tindakan, dan keluaran. Nah, akuntansi itu semakin berkembang dan kemudian banyak bidang-bidangnya dan profesi. Bidang-bidang akuntansi itu antara lain ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, anggaran. Kemudian profesi-profesinya apa? Ada akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan pajak, akuntan ekspor impor, ada auditor, akuntan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan sebelum saya tutup bahwa di kelas 3 ini kita akan belajar 2 jenis, yaitu akuntansi jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di kelas 3. Nah, sekian dulu materi akuntansi sebagai pendahuluan awal ini. Selamat
mengikuti pelajaran-pelajaran